Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muslim, apa kabarnya? Saya doakan kalian semua selalu diberikan keberkahan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim, kita harus yakin bahwa tidak ada satu penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sia-sia, meski mungkin saja belum terungkap sama sekali apa manfaat dan kegunaannya. Setiap makhluk di alam semesta ini punya tugas masing-masing. Bahkan setiap partikel terkecil yaitu atom punya fungsi tersendiri. Artinya tidak ada makhluk di alam ini kecuali punya visi misi yang sedang mereka jalani. Lalu bagaimana dengan nyamuk? Mengapa harus ada di dalam kehidupan ini? Keberadaan nyamuk di dunia ini sangat dinanti-nanti oleh pemangsanya. Banyak binatang yang hidup bergantung pada nyamuk. Jika tidak ada nyamuk, bisa jadi mereka mati kelaparan. Walaupun para pemangsa nyamuk juga merupakan hidangan yang lezat bagi hewan-hewan yang lain yang lebih tinggi tingkatannya. Begitu seterusnya, mata rantai makanan di bumi ini. Rantai kehidupan ini menjamin keberlangsungan hidup bumi. Nyamuk ikut berperan dalam menjaga keseimbangan hidup di bumi ini. Lalu, apa pentingnya bagi manusia nyamuk yang sering kita hina dan dianggap tak memiliki fungsi? Padahal sebenarnya memberikan keuntungan yang sangat besar bagi kesejahteraan umat manusia. Penyakit-penyakit yang ditimbulkannya mendorong manusia untuk mempelajari nyamuk. Dari makanan, reproduksi, siklus hidup, sampai menganggap gigitan nyamuk. Ilmu pengetahuan pun berkembang. Manusia termotivasi untuk menemukan obatnya, baik setelah mengetahui sebabnya atau sebelum mengetahuinya. Dengan begitu, tak terhitung banyaknya orang yang hidup tergantung dari nyamuk. Hitung saja berapa banyak dokter-dokter yang hidup bergantung pada nyamuk, berapa banyak para biologiawan yang bergantung pada nyamuk, berapa banyak pabrik yang keberlangsungannya bergantung pada nyamuk, dan masih banyak lagi manusia yang hidup bergantung pada nyamuk. Nyamuk-nyamuk telah mampu mendorong ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Bukankah dengan adanya nyamuk, manusia kemudian berhasil menemukan racun nyamuk, baik itu yang alami berupa tumbuhan sampai ditemukannya senyawa kimia pembunuh nyamuk. Bahkan manusia telah mampu menemukan senjata biologi untuk melawan para nyamuk. Pabrik racun nyamuk pun berkembang pesat, dari obat nyamuk bakar sampai elektrik, dari yang baunya kurang sedap sampai yang sedap. Manusia terus mengembangkan racun nyamuk dan pestisida yang aman dan ramah lingkungan. Manusia terus mengembangkan obat penyakit yang disebabkan oleh nyamuk yang lebih manjur dan lebih aman. Temuan tersebut dipublikasikan, bahkan temuan-temuan yang lebih besar yang spektakuler pasti akan menunggu kita di kemudian hari. Di balik tubuhnya yang mungil dan sederhana, yang luar biasa lagi, nyamuk adalah mempunyai kemampuan untuk mengetahui letak-letak pembuluh darah manusia. Nyamuk dibekali semacam alat mendeteksi panas yang bekerja sebagai inframerah yang berfungsi memantulkan warna kulit manusia pada kegelapan menjadi warna ungu hingga terlihat olehnya. Nyamuk juga mempunyai sensor yang mengetahui panas dan bau tubuh manusia. Di balik kesannya yang tidak bersahabat, nyamuk memberikan kita pelajaran dan hikmah. Nyamuk merupakan ahli bedah yang sangat hebat. Manusia baru mengenal teknik pembedahan modern mungkin baru 1 ataupun 2 abad yang lalu. Sedangkan nyamuk sejak ribuan ataupun jutaan tahun yang lalu telah mengenal teknik pembedahan modern. Ketika kita merasakan gigitan nyamuk, yang sebenarnya terjadi adalah nyamuk sedang melakukan pembedahan dengan cepat dan akurat, dimulai dari hinggap ke tubuh kita dan menempelkan mulutnya yang terdapat pisau yang merobek kulit kita dengan cara maju mundur hingga menemukan urat darah. Setelah itu baru menghisap darah manusia. Nyamuk betina menghisap darah manusia hanya untuk memperoleh protein dan darah. Yang dihisap bukan sembarang darah. Yang menakjubkan, nyamuk mengambil darah manusia dalam jumlah yang sedikit hanya untuk mempertahankan satu generasi turunannya saja. Nyamuk betina pembawa penyakit demam berdarah atau DBD biasanya aktif pada pagi hari sekitar jam 7 sampai jam 12.30. Bukankah target nyamuk yang bertubuh kecil dan tampak sederhana itu hanya mengincar korbannya yang pada pagi hari, saat orang-orang pemalas pada jam-jam produktivitas masih tertidur? Bukankah dengan begitu nyamuk justru membuat kita agar semangat beraktivitas di pagi hari sampai sore hari? Dan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu.
Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apa maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberi petunjuknya. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 26. Dan inilah sedikit video tentang nyamuk yang membawa penyakit. Namun alasan mengapa Allah ciptakan nyamuk kalau hanya membawa penyakit. Semoga video ini bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.